Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadratus Syekh Bahki Haji Hasyim Asy'ari wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadratus Syekh Bahki Haji Ahmad Idris Marzuki wal hadratus Syekh Bahki Haji Akram Safwan wal hadratus Syekh Bahki Haji Mustafa Bakri wal hadratus Syekh Bahki Haji Dimyati Rais wa usuli mufuri wa li jami'i tullab wa talibat wa fi jami' wa li jami'i ahlina wa li jami'i masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh santri putra-putri, kita masih bisa mengikuti pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan ini saya rekam di pelataran Masjid Nabawi. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa berziarah ke Haramain sebelum Allah mengambil nyawa kita. Kita diberikan kesempatan, baik keluarga kita, anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Wasalisu ayyang qoda, niku nggih. Wasalisu ayyang qoda li syaikhihi fi umurihi wala yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyang qoda, yen to manut sapa murid. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyang qoda, yen to manut sapa murid, yen to manut li syaikhihi maring gurune thalib, maring gurune thalib, gurune murid, fi umurihi ing dalem pira-pira perintahe, fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane thalib. Wala yakhruja lan ora metu sapa thalib an ra'yihi saking pendapat syekh. Yang ketiga, dari tata kramanya seorang murid kepada gurunya adalah bahwa seorang murid harus betul-betul mengikuti apa yang menjadi arahan dari guru-gurunya dan tidak keluar seorang murid dari pendapat gurunya. Sehingga di sini seorang murid harus totalitas mengikuti pendapat dan mengikuti apa yang sudah menjadi perintah dari seorang guru. Wa tadbirihi lan anut aturane guru. Jadi setiap guru, setiap ustadz itu memiliki aturan-aturan yang kadang antara satu syekh dengan syekh yang lain ini memiliki aturan yang berbeda. Maka seorang murid dituntut harus bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh seorang syekh jika ingin ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Bal yakunu bale ana sapa murid, bal yakunu bale ana sapa murid ma'ahu sertane syekh
iku kalmaridi kaya wong kang lara ma'at tibi sertane dokter al-mahiri kang pinter. Bahkan seorang murid itu harus betul-betul mengikuti gurunya, seperti halnya orang yang sakit selalu mengikuti apa yang menjadi perintah dokter yang memang betul-betul mahir dalam bidangnya. Ada orang sakit jantung, lalu dia berobat kepada spesialis jantung. Maka pasien penyakit jantung ini harus betul-betul mengikuti apa yang menjadi perintah daripada dokter spesialisnya. Hal ini dikarenakan yang paling paham kondisi dari pasien adalah dokter tersebut. Maka ketika pasien ini tidak mengikuti, tidak mengindahkan apa yang menjadi arahan daripada dokter spesialis ini, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itulah pasien harus manut sama dokternya, begitu pula seorang murid harus manut sama gurunya. Ngoten nggih. Fayastakmiruhu mongkon njaluk perintah sapa talib ing guru fima ing dalem perkara yaksiduhu kang nejo sapa talib ing ma. Fayastakmiruhu mongkon njaluk perintah sapa talib ing syekh fima ing dalem perkara yaksiduhu kang nejo sapa talib ing ma. Maka hendaknya seorang pelajar ini mohon arahan kepada gurunya dari apa yang diinginkan oleh si murid. Jadi curhatlah apa yang diinginkan oleh seorang murid. Saya ingin menjadi murid yang baik, menjadi murid yang sukses, harus seperti apa. Ya maka si murid ini harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau tidak, ya sulit akan tercapai apa yang dicita-citakan. Wa yataharra lan nemen-nemeni sapa murid ridhahu ing ridhone syekh. Kemudian seorang murid harus betul-betul mencari apa yang menjadi ridhonya guru. Nah, ini yang agak berat di sini. Seorang murid harus betul-betul mencari apa yang diridhoi oleh gurunya. Gurunya itu kepengen murid ini supaya seperti apa. Nah, ini yang dicari adalah ridho syekh, ridhonya guru. Fima ing dalem perkara yakmaluhu kang nglakoni sapa murid ing ma. Wa yubalighu lan bangetake sapa murid. Wa yubaligha lan bangetake sapa murid fi hurmatihi ing dalem menghormat guru. Jadi seorang murid di sini dituntut harus maksimal menghormati gurunya. Bahkan ketika guru datang atau murid sedang duduk lalu ada guru lewat, ini dianjurkan untuk berdiri menghormat kepada guru. Jadi menghormat kepada guru ini merupakan bentuk kesunahan gitu. Maka kalau ada video-video yang kemudian memakruhkan berdiri karena ada orang alim, ini tidak dibenarkan. Jadi kita makruh ngadeg.
makruh berdiri menyambut kedatangan orang yang gila hormat. Itu memang ada hadisnya. Tetapi ada hadis yang kemudian kita dianjurkan untuk berdiri karena menghormat terhadap orang alim, menghormat terhadap guru. Itu ada anjuran hadisnya. Sahih riwayat Abu Dawud kalau tidak keliru itu. Wayat qarraba lan marek-marek sapa talib ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala bi khidmatihi kelawan ngeladeni guru. Jadi meladeni seorang guru atau khidmah kepada syekh, ngeladeni guru itu juga termasuk bagian dari taqarrub ilallah. Nah, ini yang penting untuk kita fahami. Taqarrub ilallah itu bisa melalui khidmatus syekh. Ya, taqarrub kepada seorang guru, taqarrub kepada Allah bisa melalui khidmatul masyayikh. Jadi mencintai ulama ini bisa menjadi pintu untuk kita taqarrub kepada Allah. Karena syekh, orang alim atau al-ulama ini merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, maka ketika kita menghormat kepada ulama, ini bisa menjadi pintu untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal ya'lam lan becik weruh sapa talib anna zillahu ing temen saktuhune andhap asore murid li syaikhihi maring gurune murid iku izzuhu mulyane murid. Ngoten, iku izzuhu mulyane murid, dan ketahuilah bahwa ketika seorang murid ini mampu andhap asor di hadapan syekh, ini sebetulnya adalah merupakan tanda atas kemuliaan murid itu. Jadi bukan berarti ketika murid andhap asor kepada guru lalu dia rendah diri atau dirinya rendah di hadapan guru, tidak. Jadi andhap asor terhadap guru ini menunjukkan kemuliaan hati seorang murid, merupakan kemuliaan ketawadhuan hati seorang murid, dan ini merupakan nilai kemuliaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang murid. Ini penting. Jadi jangan disalahartikan ketika murid itu tawadhu di hadapan guru, maka kemudian si murid ini tidak memiliki martabat di hadapan guru. Sama sekali tidak seperti itu, bahkan sebaliknya. Sebaliknya, ketika ada murid yang nunduk-nunduk di hadapan gurunya, tawadhu di hadapan gurunya, ini sebetulnya adalah nilai yang sangat utama, asalkan ketawadhuannya itu tidak dibuat-buat. Ketawadhuannya adalah asli, memang betul-betul tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Ketawadhuan yang betul-betul dari dalam hati, murni dari dalam hati, bukan karena ingin apa-apa, ingin dipuji, ingin dianggap sebagai murid yang istimewa, bukan. Jangan seperti itu. Hindarkan hati kita ini dari hal-hal yang membuat kita jauh dari barokahnya ilmu. Jadi kalau panjenengan ngeladeni guru, misalkan ngelempit bajunya guru, termasuk putra-putranya guru, ini kalau betul muncul keikhlasan itu dari dalam hati, ini nilainya sangat luar biasa.
Wa khudu'ahu lan tunduke murid lahu maring syekh iku fakhruhu kebanggaane murid. Dan hendaklah diketahui oleh seorang murid bahwa ketundukan seorang murid kepada guru ini merupakan kebanggaan. Jadi bukan jangan merasa terhina, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita bertemu dengan guru, kemudian kita menundukkan kepala, kemudian kita berpasrah kepada guru, ini bukan berarti kita menjadi hamba yang tidak memiliki nilai sama sekali, tidak. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan wa khudu'ahu lahu fakhruhu. Jadikanlah ketundukan seorang santri di hadapan guru adalah sebagai kebanggaan. Sebagai kebanggaan. Ngoten niki penting. Ini kalau tidak di pesantren, tidak diajarkan seperti ini. Di sekolah-sekolah luar ini kadang-kadang guru dianggap teman, ya kan, oleh muridnya sendiri. Ya, bukan berarti tidak boleh seperti itu, tetapi harus ada batasan di mana murid, di mana guru, ini harus ada batasan. Jangan dilos, ya, dilontrong, coro bahasa kalongane ampun dilontrong, seakan-akan tidak ada sekat antara murid dengan guru. Murid harus tahu batasan-batasan seorang murid seperti apa. Ini agar supaya ilmunya berkah. Wa tawaddu'ahu lan tawaddu'e utawa andap asore murid lahu maring syekh. Ketawaddu'an murid kepada syekh iku rif'atuhu keluhurane murid. Dan ketahuilah bahwa ketawadduan seorang murid terhadap gurunya ini merupakan bukti keluhuran hati murid terhadap gurunya. Ini penting. Insyaallah, nggih. Jadi ketika ada seorang murid yang betul-betul tawadhu kepada gurunya, ini Allah akan mengangkat derajat si murid ini. Jadi jangan mentang-mentang, ini kadang-kadang, ya bukan kadang, sering terjadi ketika ada murid yang merasa bahwa ilmunya lebih tinggi daripada gurunya, ya, maka kemudian murid ini merasa bahwa ngapain saya belajar sama dia, lawang pengetahuan saya lebih banyak. Atau misalkan ketika kita lulus SD, lulus SMP, kemudian kita bertemu dengan guru kita yang dulu mengajar kita, sementara kita sudah lulus S2, guru kita masih S1, atau kita S3, atau kita alumni luar negeri lah, katakanlah alumni Al-Azhar, Yaman, Hadramaut, Madinah, Mekah, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis. Lalu kemudian kita bertemu dengan guru kita dulu yang mengajarkan jurmiyah. Jangan sampai ada merendahkan diri kepada guru atau merendahkan guru, ya. Jangan sampai kita merendahkan guru. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh itu dulu guru saya. Tidak ada istilah dulu itu guru saya kemudian sekarang adalah teman saya, misalkan, tidak. Orang yang pernah mengajari kita 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, ini adalah orang yang mulia dan harus kita muliakan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah gurunya bapak. Ini adalah gurunya ibu. Kamu harus menghormati. Apapun yang terjadi, jangan kemudian ketika kita sudah punya kelas, sudah bergelar doktor, master, atau kita hafal hadis sekian, hafal Al-Quran sekian, kemudian kita tidak mau menghormati beliau-beliau, ini bahaya. Bahaya. Jangan yang diikuti thariqah yang seperti itu.
kita harus mengikuti thariqah ulama unas salaf. Di antaranya adalah pemikiran atau thariqahnya Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut besok pada jam yang sama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Masjidin Nabawi, dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten napa ingkang saged kula aturaken matur nuwun jazakumullah. Wallahul muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.